Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walau ana Qur'anan suyurit bil jibal aku tiat bil ardu aku lima bil mauta balillahil amru jami'a. Inama amru idza rada'an sayalalahu kun fayakun. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil laili wa tuhrijul hayya minal mauta wa turijul mauta minal hayyi wa tarjuku man tasya'u bighairi hisab. Amma ba'du. Ya, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat dan saudaraku sebangsa dan tanah air, karena ini masih hangat ya suasana hari raya Idul Fitri, jadi saya mengucapkan duluan ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada malam hari ini saya mengangkat perspektif ya, atau formatnya adalah melanjutkan 3 rumus Pancasila dan Soeharto. Jadi ini belum tuntas masalahnya. Yang tentang 3 rumus mungkin sudah saya sampaikan ya, tetapi ada yang belum, yaitu tentang Soeharto, yaitu Presiden RI negara kita yang kedua. Nggak adil kalau hanya Soekarno, Dr. Supomo dan Muhammad Yamin 3 rumus Pancasila ini sudah saya terangkan, sudah saya lanjutkan ya, bahkan saya sempurnakan. Ini pun tentang Soeharto juga, karena apa? Karena tidak berlanjut ini. Jadi bangsa Indonesia sepertinya diduga tidak memahami apa yang diinginkan oleh 3 rumus Pancasila dan juga Soeharto. Soalnya apa? Terlihat dari undang-undang Kemenhumkam ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu membuat undangnya pun jadi tidak jelas dan ketetap ya, sebenarnya bukan ketetapan seperti itu, pokoknya lemah lah bunyi dari undang-undang tersebut tentang kebebasan beragama. Nah, ini kebebasan beragama disinilah yang saya katakan adalah lemah, tidak tetap. Tapi sudah saya sampaikan ya. Dan setelah Pancasila ini ditetapkan sebagai undang-undang dasar bagi negara, bagi Indonesia, itu kan atas dekret Soekarno pada tahun 1959 kalau tidak salah, pada tanggal berapa, 27 ya, pada tanggal berapa saya lupa tuh, berdasarkan itu ya, dekret Soekarno itu yaitu pada tanggal 5 Juli. Pada tanggal 5 Juli atas dekret Soekarno Presiden RI 2 tahun 1959 barulah ditetapkan sebagai dasar negara, gitu kan. Adapun selesainya perumusan itu kan 1 Juni tahun 1945. Jadi saya ini harus menerangkan secara ini terinci lagi nih. Masalahnya juga tidak semuanya mengerti, apalagi generasi penerus. Soal Pancasila udah terabaikan. Karena apa?
Karena Pancasila ini di sekolah-sekolah tidak diedukasikan. Seperti apa sih ketuhanan Maha Esa? Kalau tidak ketuhanan Maha Esa, maka tidak akan kemanusiaan adil dan beradab. Ada juga kebiadaban, bukan kemanusiaan, tapi kesetanan yang terjadi. Dan tidak tercipta persatuan Indonesia. Saling bermusuhan para generasi, baik yang masih tingkat SMP, geng-geng motor antar geng, wah udah deh, warga dengan warga itu kan. Nah, jadi pada tanggal 5 Juli ya, betul ya, pada tanggal 5 Juli 1959 berarti sesudah kemerdekaan 14 tahun kemudian barulah ditetapkan menjadi dasar negara. Malah kalau saya menyebutnya roh Indonesia, Pancasila itu. Roh Indonesia, nafas Indonesia. Ya sama saja ya. Pancasila itu. Nah, kemudian terjadilah setelah ditetapkan pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, pada tahun 1965, berarti 59 ke 65, 6 tahun kemudian terjadilah perang saudara. Itu yang tahunya disebutnya para PKI lah, komunis. Apapun bentuk organisasi atau nama politik atau apalah ya, atau nama lembaga atau apapun, yang jelas itu terjadi perang saudara. Ini satu sejarah yang perlu dipikirkan apa sebabnya gitu loh. Perang saudara itu kenapa seperti tumbuh di tanah air kita, tumbuh sampai saat ini. Itu yang perlu dipikirkan. Kalau yang jawabnya ya karena mereka aja begini begono, itu mah orang yang nggak punya Tuhan, bukan hamba Allah. Kalau orang yang betul-betul berada di sisi Allah, tanyakan sama Allah apa sebabnya. Itu baru orang yang beriman, yang bertakwa. Tanyakan kepada sumber yang mengatur kehidupan, yang memiliki hidup dan mati, yang berkuasa atas mati dan hidupnya manusia, dan yang mengatur segala bentuk kehidupan. Tanyakan langsung kepada sumbernya. Nah, itu baru orang yang beriman dan yang bertakwa. Jangan menyalahkan, oh karena mereka begini oh ya, itu bukan orang yang beriman. Jawaban seperti itu. Coba ya, perang saudara dari mulai ketika tahun 1959 ya, pada tanggal 5 Juli ditetapkanlah Pancasila menjadi undang-undang dasar, menjadi ketetapan sebagai pondasi negara. Tapi 6 tahun kemudian, pada tahun 1965 terjadilah yang disebut gerakan G30S, komunis. Dengan apapun gerakan atau namanya, yang jelas terjadi perang saudara yang menewaskan 7 jenderal, satu diantaranya kapten ya, kalau nggak salah Andreas Tendean, yang kapten. 6 jenderal yang dibuang di lubang buaya di wilayah Jakarta Timur, Pondok Gede. Para jenderal diculik, kemudian dibunuh. Artinya kekejian sudah tercipta, udah menjadi satu sandi, satu simbolis di negara kita. Itu suatu apa ya, sandi, satu keterangan kok bisa seperti ini gitu loh.
saudara sama saudara berbunuhan. Kalau kata di surat Abraham yang sudah saya terangkan, di surat Kejadian dilambangkan Adam memiliki anak Kain dan Kabil berbunuhan. Belum di Quran Kabil dan Habil. Jadi Adam yang mana nih? Adam di surat Kejadian yang milik Abraham yang asli punya Ibrahim, Kain dan Kabil. Quran Kabil dan Habil beda. Jadi Adam yang mana? Tapi oleh karena ini adalah kiasan, Adam itu adalah ya sudah saya terangkan ya. Artinya orang nomor 1, Khalifah. Sekarang Adam kita siapa sekarang? Jokowi. Itulah Adam. Artinya sudah tercermin pembunuhan antar saudara tuh. Apa sebabnya? Oleh karena tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Itulah makanya diadakannya dirumuskannya sebenarnya untuk menyelamatkan. Cuma karena kurang sempurna Pancasila. Oke lah udah saya sempurnakan ya. Yang kelima, terciptalah yang sebenarnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kelima. Tapi sudah saya sempurnakan. Yang kelima, terciptalah, jadi pasti. Udah terciptalah. Kenapa bisa pasti? Oleh karena begini, yang kelima. Yang sudah saya sempurnakan. Baru hal yang pasti. Bukan ngira-ngira. Jadi tercipta seperti ini yang saya cantumkan yang kelima. Terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yakni apabila diakui kesucian tanah air. Yakni apabila bangsa ini mengakui kesucian tanah air. Kalau ini pasti. Sebagaimana Quran saya menerangkan bukan tafsir-tafsir. Saya menerangkan dari awal. Kan saya bilang. Saya menerangkan adalah pasti. 2 tambah 2 bukan pakai barangkali 4. Udah gak zaman. Udah gak zaman nafsir-nafsir. Nafsir Quran. Juga para pendeta juga udah gak zaman nafsir-nafsir Injil. Sampai sekarang nafsir. Para pendeta. Maka peribadatannya seperti ini. Orang-orang Kristiani. Saya lihat juga divisualisasikan ya di TV. Yesus arak-arak, dipecut, lalu diikat di salib, dipatek pakai paku. Aduh, itu mah benar-benar penghinaan bagi para nabi deh, benar. Kalau bisa hentikan nih para pendeta, denger nih. Ya. Jangan ada lagi saya melihat divisualisasikan yang kemarin begitu ya, penghinaan bagi para nabi. Oke, saya sekarang sampingan dulu ya, ini dulu nih tentang Pancasila ya. Kemudian setelah terjadi perang saudara yaitu yang disebut G30S ya, itu kan tahun 1965. Nah pada tanggal 17 September 1966 Presiden Soeharto mengeluarkan SK nomor 153 ya, untuk memberikan gelar Pancasila, yaitu nanti pada tanggal 1 Oktober yang rencananya akan diadakan di Lubang Buaya, tempat dibuangnya 7 jenderal, 6 jenderal, 1 lagi kapten. Rencana akan di situ pada tahun 1967 pada tanggal 1 Oktober. Kemudian sampailah saatnya pada tahun 1967 ya, tanggal 1 Oktober Soeharto memberikan gelar kepada Pancasila, itu Pancasila yang sakti. Coba. Maka saya memberikan nama Islam Pancasila, bangga. Islam Pancasila berarti ada tambahan lagi, Pancasila yang sakti berarti agama yang sakti. Tapi saya berikan nama Islam
Pancasila sekarang jangan sombong, itu aja saya minta kaum muslimin, ya. Jangan sombong tentang udah saya berikan nama Islam Pancasila, ini adalah Islam yang lurus. Sebelumnya kan bengkok nih, ya, menyembah berhala Ka'bah, menghina tanah air, tanah negeri orang haram, ini suci, tanah air kita haram, kan itu yang sebelumnya. Nah yang sekarang Islam Pancasila berarti inilah Islam yang lurus dan sempurna, termasuk kiblatnya, sholatnya pun 2 waktu sesuai takbiratul ikram, maksudnya Allah Tuhan pagi dan petang, Tuhan pagi dan petang, ya, berarti kan 2 waktu. Kenapa bisa pagi dan petang? Karena ini juga bapak kami Ibrahim yang kita sebut kalau sholat atayat akhir, ya, kan selalu kita mengucapkan kama sholata ala Ibrahim. Itu kan juga menerangkan menciptakan langit dan bumi Allah selama 6 hari. Hari pertama roh Allah melayang di atas permukaan air, ya, bla 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 bla, jadilah petang, jadilah pagi. Memang awalnya adalah jadilah pagi, jadi petang dulu, jadilah pagi, terus sampai 6 hari, sampai 6 ayat, karena kan 6 hari nih. Yang kedua pun hari kedua juga begitu, ujung-ujungnya jadilah petang, jadilah pagi. Tetapi kenapa saya sebutnya pagi dan petang? Karena mengikuti takbiratul ikram. Artinya saya hadir di bumi Indonesia ini, di sini Allah jadikan saya, ya, meringankan ibadah sholat kalian dan menyempurnakan. Selain meringankan jadi 2 waktu dan menyempurnakan, Pancasila pun saya sempurnakan. Itu kehadiran saya berada di tengah kalian seperti ini tujuannya. Dan saya menyelamatkan bangsa saya karena kasih sayang saya, menyelamatkan dari kesesatan yang jauh. Itu. Nah, dengarkan, tolong perhatikan semua yang melihat video saya. Apa yang diserukan oleh Presiden RI kita, yaitu Soeharto, ya, presiden yang kedua. Ketika setelah meresmikan, ya, di Lubang Buaya, di mana 6 jenderal 1 lek kapten dibuang ke Lubang Buaya, ya, menyerukan keras begini, ideologi Pancasila tidak dapat digantikan oleh paham apapun. Itu keras, tapi bangsa Indonesia nggak ngerti kemana pola pikirnya. Nggak ngerti saya juga pola pikir kemana para punya profesor, Dr. Andes. Ada kali kayak kereta panjang itu, ini apa namanya, titel, seperti kereta panjangnya, ada. Tapi tidak mengedukasikan bahwa Pancasila ini adalah agama yang lurus. Namanya sudah paham. Sebut paham adalah aliran yang terkait dengan religi. Udah sebutnya paham. Terkait dengan religi, terkait dengan agama. Artinya pengetahuan tentang agama, paham, aliran, ya. Suatu bentuk golongan, kayak ini ada Muslim, ada Nasrani, ada bla bla bla. Tetapi Soeharto bilang, ya, menyerukan bahwa ideologi Pancasila tidak dapat digantikan oleh paham apapun. Berarti kan sudah sakti. Memang itulah gelar yang diberikan oleh Soeharto, menjadi Pancasila yang sakti. Maka ada hari rayanya, hari besarnya, ya, hari kesaktian Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Oktober. Itu keras itu Soeharto menyerukan. Pakai sakti, bayangkan aja. Nah, kemudian tentang paham bahwa ideologi tidak dapat digantikan oleh paham apapun. Berarti kan tentang paham terkait dengan agama, ya. Sedangkan Pancasila ini berketuhanan Yang Maha Esa, karena itu yang lurus. Seperti di Injil juga, di Perjanjian Baru, baca Markus
Dibaca Markus 6:19. Baca, menerangkan bahwa itulah Tuhan Allah Tuhan kita yang esa. Silahkan diulangan juga. Silahkan baca. Karena kan kalian mungkin yang Nasrani ada di rumah nih. Buka deh. Buka. Bener nggak apa yang saya katakan? Saya memang sudah lupa ingat karena Injil saya, Alkitab saya, ya itu hilang. Saya cari-cari dari beberapa hari yang lalu sebelum hari raya. Tidak ada karena ketika saya dibangkitkan tahun 97, ya, saya membaca Alkitab karena kan lengkap Taurat, Zabur, Injil situ. Saya membaca. Jadi 97, 98, 19, mungkin sekitar tahun 2000-an lah. Saya sudah, oleh karena saya mengutamakan Quran, sehingga saya sudah kurang begitu lagi membaca. Karena saya harus menurunkan wahyu yang turun. Saya harus saya maktubkan buat kitab saya, kitab Pancasila. Gitu. Jadi silahkan baca. Ya. Markus 6:19. Tentang tentang apa ya? Sebentar saya lupa nih. Saya ngambil catatan lagi ya. Pokoknya gini, itu kalau masalah ya di Markus ya. Markus 12 ya. Baca ayat 29 tentang hukum yang terutama. Suratnya hukum yang terutama. Nah, begini jadi, ketika ahli Taurat dia menanya sama Yesus, sama Mesias. Sebenarnya yang paling tepat itu Tuhan tentang ketuhanan itu yang seperti apa? Dijawab sama Yesus. Dengarlah hai orang Israel. Tuh, begitu ayatnya. Untung saya ingat nih sekarang nih. Ya. Untung saya ingat nih. Hukum yang utama nih, pakai hukum yang terutama. Coba nih. Dengerin. Hukum yang terutama, ya. Dengarkan saya. Hukum utama adalah Tuhan Allah kita. Kitanya kecil. Berarti di sini Yesus menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi. Tuh Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Baca di Markus 29. Kalau ini tidak ada proyek saya rame-rame. Saya kan ada mencantumkan kartu nama saya tuh, alamat rumah, nomor telepon saya, gantung. Itu Tuhannya Yesus, Tuhan semua para seluruh nabi. Bapak kami juga Abraham juga begitu. Kenapa kalian mentuhankan Yesusnya? Kan jadi unlogik. Coba deh. Lucu kan? Yesus saja Tuhan menyembah Tuhannya itu yang namanya yang Maha Esa. Yesus sendiri, Musa, Daud, bapak kami Abraham. Juga yang menciptakan karya Islam yaitu Ahmad yang dianugerahi Al-Quran, juga yang Maha Esa. Makanya Pancasila nggak main-main. Ya karena apa? Kalau saya bilang adalah lurus, karena hampir kepada wahyu Pancasila ini. Hampir kepada wahyu. Sebenarnya bukan 5 sila, seharusnya 5 sabda. Harus Pancasila ini 5 sabda harusnya. Bukan lagi 5 dasar, tapi 5 sabda cocok ya, karena hampir kepada wahyu. Karena hampir, ya, maka saya betul-betul sempurnakan, termasuk sabda yang kelimanya, sila kelimanya. Terciptalah berarti kejayaan negara tercipta, sampai kepada terciptanya kejayaan negara karena terciptalah. Kalau cuman
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Enggak pasti. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kapan? Tapi kan saya maklumin karena namanya orang sempurna. Dengan hadirnya saya sudah saya sempurnakan. Tuh. Ya, yang kelima, terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni dengan mengakui kesucian tanah air. Itu baru sempurna. Kemudian Kemenhumkam ganti rubah tuh pasal 18 tentang keberagamaan. Itu lemah, nggak tetap. Bunyi pasalnya, bunyi undang-undangnya, bunyi peraturannya nggak tetap begitu. Nggak sesuai dengan yang ada di Pancasila. Nah, sementara undang-undang yang dibuat dengan Pancasila yang sudah menjadi pondasi, udah menjadi napas, udah menjadi roh Indonesia, lebih kuat mana? Pancasila dengan undang-undang. Nah lalu orang Nasrani harus berpikir nih, gimana caranya? Karena tidak berketuhanan Maha Esa. Saya menerangkan karena kalian saudara saya. Kita ini anak ibu pertiwi sekandung. Berarti kita bersaudara. Jadi saya berkewajiban mewaraskan, memberikan pengarahan. Itulah sebagai saudara. Tidak berketuhanan Maha Esa nih. Kemudian yang Konghucu yang menyembah berhala-berhala berbentuk dewa dengan persembahan api, dengan mempersembahkan bahan dari api, tidak berketuhanan Maha Esa. Kalau Hindu mungkin ada sebutan Sang Hyang Widiwasa ya, Hindu. Artinya sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Cuma saya sayangkan suka ada memberikan sesajen yang dibakar atau bunga kembang-kembang. Allah kami Tuhan Yang Maha Esa tidak membutuhkan api, tidak membutuhkan kembang. Gak doyan. Karena Tuhan kami Yang Maha Esa Al-Kafi, yang Maha Cukup. Artinya udah gak butuh makan, udah gak butuh anu-anu. Yang butuh tuh kalian yang memohon sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa. Yang harus berdoa, memohon, meminta. Bukan mempersembahkan kembang atau bahan bakar api lilin atau hiyo. Tuhan kami gak butuh. Tapi apa yang dibutuhkan? Memuliakan dengan mengagung-agungkan namanya, ya kan? Terserah sebanyak mungkin. Karena begini, kita punya bos, kalau kita agung-agungkan gimana? Wah bos begini loh, wah bos emang sangat baik, oh bos sangat ramah, oh bos betul-betul berjiwa besar. Karena Allah Tuhan Yang Maha Esa begitu. Dia juga ada sebutnya Asobar, yang Maha Penyabar, yang Maha Berkuasa, Al-Qadir. Bos kita juga kan Maha Berkuasa. Kalau diagung-agungkan, ya kan? Pasti, wah ini karyawan aku yang paling begini nih. Nanti besok naik gaji ya. Istilahnya kan begitu logikanya. Kalau kita mengagung-agungkan bos kita. Tapi coba tawarin, bos, mau makan nggak bos? Nggak bakal mau. Kayak begitu. Masa ditawarin, disuguhkan api atau kembang-kembang sesajen. Namanya itu penghinaan. Namanya pelecehan. Coba bos kalian. Tawarin, ayo bos kita makan yuk. Pasti kayak aku nggak mampu beli aja. Masa ya terbalik, ada juga aku sebagai bosnya yang mentraktir makan, yang membayarkan. Masa karyawannya, abdinya gitu kan, pengabdinya, hambanya, kan nggak begitu. Nah itu yang dibutuhkan oleh Allah kami, Tuhan Yang Maha Esa. Bukan sesajen. Kalau memang Sang Hyang Dewa
Sang Hyang Widiwasa, Tunana Mesa, ya sudah, ya silahkan bentuk peribadatannya bentuk seperti apa, nggak ikut Islam juga nggak masalah, ya. Tapi yang penting bukan Tunana Mesa. Artinya jangan ada lagi Tuhan lain, ya, yang menyerupai. Mungkin dulunya adalah dewa, mungkin yang diagung-agungkan, dibuatlah patungnya. Tujuannya apa? Untuk mempersembahkan buat rohnya. Aduh. Saya mengajarkan yang waras nih, ya. Saya mengajarkan yang waras. Saya mengajarkan keimanan yang berkualitas tinggi. Perhatikan. Saya mengajarkan adalah yang berketuhanan, yang berkeimanan, berkualitas tinggi. Ini zaman udah zaman modern. Kalian udah masih kayak primitif aja begitu. Udah kayak primitif. Kalau Islam udah saya sempurnakan sudah, ya. Mudah-mudahan semua bangsa, semua menteri agama mendengar, jadi tidak lagi pergi haji. Ya. Kemudian sholatnya juga, kiblatnya juga udah saya arahkan ke timur. Karena Bapak kami Abraham juga menerangkan surga Eden ada di timur, itu di surat Kejadian. Kalau ingin jaya nih, negara nih. Ini mau saya bilang, saya mengajarkan yang berkeimanan, yang berkualitas tinggi. Bukan lagi primitif, ini udah zaman modern. Jadi pikirkan orang-orang Nasrani atau agama lain. Tidak pakai Tuhan Maha Esa. Mesias sendiri menerangkan, udah saya sebut tadi Markus ya, Markus 8:29 ya, dan Ulangan 6 itu di Perjanjian Lama ya, di kitab Ulangan ini ya, surat 6 ayat 4 juga yang Maha Esa menerangkan. Coba, kan aneh. Baca kalau nggak percaya, buka. Apa saya mengada-ada? Nggak pantas saya mengada-ada. Nggak pantas. Malu sama Tuhan saya. Saya harus menerangkan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dan bukan nafsir-nafsir. Pendeta-pendeta pada nafsir Injil. Makanya seperti masih kayak primitif. Cara peribadatannya juga cara ketika hari kebangkitan Mesias atau Yesus. Kemudian cara-cara mengadakan upacaranya atau prosesinya juga betul-betul begitu. Diarak-arak Yesus di kayu salib, dipantai paku, dipecut. Aduh, itu penghinaan. Semua nabi-nabi dilindungi oleh Allah. Pasti Allah bertanggung jawab karena memberi perintah, menurunkan wahyu, memberi perintah yang diperintahkan oleh Allah itu melalui Jibril. Lalu bertanggung jawab. Lihat Musa dikejar-kejar oleh laskar Firaun. Pas mau tsunami kan, air laut surut oleh karena terjadi terbelah, namanya juga tsunami kan, terbelah dasar laut. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah ya dilakukan juga oleh Musa, karena kami sama-sama dengan Allah selalu beserta Allah. Masalah Allah nggak bertanggung jawab kayak saya nih ya, menerangkan soal yang sekarang ini. Kenapa saya berani? Karena satu, perintah Allah ya. Karena saya terpasung, saya tersalib, nggak bisa, harus lari, harus menerangkan saya nih, apapun risikonya. Saya harus menyampaikan firman. Padahal saya kebangkitan pertama 97 ya. Saya sudah bernubuat. Ini saya pakai bahasa Yesus nih. Supaya kalian waras. Ya.
Saya tahun 97 saya dibangkitkan. Kemudian saya bernubuat gimana cara saya ingin menyampaikan. Saya ke DPR, nggak bisa, nggak diberikan waktu, ya, nggak. Artinya Tuhan tidak memperkenankan saya untuk menyampaikan pada saat itu. Saya habis kerusuhan. Iya, habis tahun 98, saya habis kerusuhan 13-14 Mei. Lalu ke Indosiar tanggal 22 Mei-nya 98 juga tidak. Tuhan tidak memperkenankan saya untuk menyampaikan. Terus akhirnya saya melalui orang dengan perorangan. Kalau saya lagi berkumpul sama teman, saya menerangkan. Tinggal apa? Wah, Anto rocker gila. Anto ini rocker sarap. Begitu, teman-teman. Termasuk saya sudah ceritakan. Ya, di Borok Indah saya mau dikeroyok sampai para teriak, gantung, seret ini, pakai tambang kali ininya nih, kakinya nih, penista agama, begitu. Saya bilang sabar, saya menerangkan sesungguhnya nih, ada Quran nggak? Ayo saya terangkan, ini suratnya ayat sekian. Mereka nggak ngerti, tetap teriak, udah seret, ke tambang, gantung, penista agama, tuh. Tapi saya tidak takut, karena saya yakin Allah itu bertanggung jawab. Dia memberi perintah sama saya, masa nggak bertanggung jawab? Memang saya kalau udah mengingat ke situ pasti saya sesak. Selalu saya akhirnya menangis lagi, nggak kuasa saya untuk menahan, pasti menangis gitu. Tapi mudah-mudahan malam ini sampai sana saya tidak lagi, ya kuat lah ya. Jadi yang terakhir video saya kemarin, tolong digarisbawahi ya. Tolong garis bawahi, tolong dicatat nih. Saya menangis bukan karena saya sedih, saya dicaci maki, dihina, rocker gila, bukan. Nangis saya masih tetap ada karena masih tetap sedih para tersesat karena belum terrealisasi. Yang saya sampaikan ini, tujuan saya menyelamatkan bangsa ini, terutama yang Muslim, kemudian Nasrani. Itu saya masih sesak karena belum terrealisasi. Jadi karena saya suka menangis sendirian. Termasuk tadi siang. Jadi menangis sesak saya bukan karena saya dicaci maki, dihina, rocker gila. Bukan ya. Nangis saya itu sedih karena masih para tersesat. Belum terrealisasi penyelamatan saya. Jadi itulah saya dihidupkan pertama, dibangkitkan, dihidupkan. Yang kedua yang sekarang ini, kenapa saya harus menyampaikan dibangkitkan kedua? Karena saya tersalib, harus menyampaikan. Saya terpasung untuk harus menyampaikan, maka inilah akhirnya tersampaikan kebangkitan yang kedua. Bukan disalib yang sebenarnya diikat pakai kayu, dipaku, dipecut. Aduh, sekarang begini, Raja Roma, ya, apa ya gegabah sembarangan ke Yerusalem, ke tempat tanah kelahirannya Mesias Yesus, kemudian dianiaya, diem aja bangsanya. Logika dong, logika. Sedangkan peradaban pada waktu meskipun sebelum Masehi kan oleh adanya Yesus nih, tahun 1 dimulai dari Yesus. Sebelum Masehi aja masih di bawah tahun minus. Udah berapa ratus nabi di sana di Israel. Artinya peradaban di sana udah modern. Udah mengenal ketuhanan. Abraham aja diperkirakan meninggal di usia 930 tahun kan Abraham. Bapak kami, Ibrahim. Padahal dialah pembuat pertama tentang memperkenalkan bahwa Tuhan kamu adalah Allah yang Esa. Ya itulah dimulai dari bapak kami Abraham sampai tentang Adam. Itulah di permulaan. Itu aja 930 tahun. Kiasannya matinya. Jadi Abraham berumur 930 tahun baru udah dia wafat. Itu adalah kiasan. Apa para pendeta kalian ngerti kiasan-kiasan Injil? Penjelaman baru. Kalian nggak pernah dengar, cuma dari saya.
menerangkan tentang kiasan-kiasan, simbol-simbol. Kalau yang begini adalah tidak baik, itu anak kecil juga ngerti, anak SD. Yang ini tidak baik ini karena Yesus berkata ini harus atau bukan jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Anak SD juga ngerti yang begitu mah. Tapi yang kiasan-kiasan ya, itu yang sulit. Itu yang perlu sekalian bongkar. Nah, saya sudah menyampaikan yang kiasan-kiasan tentang saya dibangkitkan. Tadi berarti kan saya mati nih sebelum tahun 97. Ya kan? Tahun 97 saya dihidupkan, dibangkitkan. Dan ini bangkitan kedua. Kenapa saya harus menerangkan? Karena saya tersalib. Harus menyampaikan, nggak bisa enggak. Meskipun taruhan saya nyawa. Meskipun saya dibenci oleh kaum muslim. Ya. Tetapi oleh karena ini perintah, karena ini firman, saya harus sampaikan. Nggak bisa saya lari dari salib saya. Paham orang Nasrani? Tuh. Jadi gimana? Ini Islam Pancasila hanya dua waktu. Ya. Petang, subuh, dan maghrib. Umpamanya soal alergi nih kalau harus ada tuh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Memangnya Allah kami, ya, Allah Tuhan saya tuh yang Maha Esa, bukan yang menciptakan agama Islam yang dari Arab, bukan. Sehingga harus Arab baru ngerti gitu. Bukan. Mau bahasa Indonesia pun nggak jadi masalah. Tiada Tuhan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, kudu Muhammad itu mereka seluruh Rasul. Berarti Abraham, Daud, Yusuf, Milha, Yosua, aku di Islam nggak diajarin ya. Yosua, Yesaya nggak diajarin, Islam nggak akan kenal. Ya, paling Ayub, Zakaria, Sulaiman atau Solomon. Tapi saya menerangkan sama kalian yang tidak ajarkan Islam, saya sebutkan nih. Yesaya, Milha, Samson. Berarti saya nggak main-main, saya tahu Injil, gitu loh. Tapi kalian hanya nafsir, udah nggak zaman. Saya menerangkan Quran, juga udah bukan tafsir lagi. Yang sebenar-benarnya saya menerangkan. Malu, udah nggak zaman lagi, udah zaman modern. Masih kayak primitif. Saya tidak memaksa kalian ikut Islam Pancasila ya, yang sudah sempurnakan, kiblatnya pun juga ke timur. Jadi sudah tidak ada lagi berhaji. Jadi rukun Islamnya ada empat syarat. Syahadat dengan Indonesia nggak ada masalah. Mau pakai bahasa preman juga nggak masalah. Bahasa Sunda juga nggak masalah. Ya, yang penting pengertiannya adalah aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Berarti kalau Muhammad adalah Rasul Allah, berarti seluruh Rasul sebutnya Muhammad. Muhammad itu adalah seluruh Rasul. Muhammad artinya jiwa-jiwa yang bersih. Artinya. Berarti situ mencakup Yesus, mencakup Mesia, mencakup Yesaya, Simpson, Milha, seluruh Nabi. Udah sebutnya Muhammad. Tuh, berarti kan kalian nggak meninggalkan Yesus. Cuma yang tadinya mentuhankan, hanya bedanya, oh iya, hanya seorang Rasul, Yesus itu. Yesus sendiri juga menerangkan di Markus 8 ayat 19, 19. Di mana ketika seorang ahli kitab Taurat, berarti kan Yahudi. Kalau disebut ahli kitab Taurat, berarti kan Yahudi sebelum Jabur. Berarti itu adalah zaman sebelum Daud. Sebelum. Ketika nanya sebenarnya tentang perketuhanan itu yang sesungguhnya seperti apa sih? Kan dijawab sama Yesus. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itulah
Allah adalah Tuhan kita. Kecil huruf kitanya nih, kaknya. Ingat nih, tentang huruf-huruf yang di seluruh kitab suci, apakah itu surat Kejadian, Taurat, Zabur, Injil, Quran, ya. Kalau udah pakai A kecil berarti Allahnya itu namanya berhala. Kalau A besar berarti itulah Allah sebenarnya Tuhan. Tuhan nama Esa. Tuhan juga begitu, kalau huruf besar berarti Tuhan yang sebenarnya. Kalau T kecil berarti itu Tuhan disebutnya berhala. Nih, perhatikan apa yang saya sampaikan perbedaannya. Jadi supaya kalian mengerti Injil, kalian mengerti Taurat, kalian mengerti Zabur. Itu loh maksud saya. Nah, kebetulan ya. Tadi pagi saya pikir saya mau dikeroyok. Teman saya memang satu adalah teman saya. 3 lagi pendeta dari Bekasi, ya, dari Cirebon, ya. Satu lagi Jakarta. 3. Jadi kami telekonferensi. Tolong dengarkan nih orang-orang Nasrani, ya. Saya pikir mau keroyok saya kan, teman saya dulu yang nelpon. Woi bro, apa bro? Woi bang bro, apa kabar? Saya bilang sehat, ya kan. Teman saya di Jakarta nih pendeta nih, dia ngucapin minal izin, paseh lah ya, karena dia bisa bergaul sama siapa aja kan. Paseh. Saya sama-sama bro. Begini bang, ini bang bro, kita mau ini ya, mau telekonferensi sama teman-teman saya nih. Ya silakan, nggak apa-apa. 3 ya, nggak taunya. Jadi berempat jadi berlima sampai telekonferensi. 3 nih pendeta. Jadi berempat pendeta semua nih. Teman saya jelas satu teman saya ya. Yang ini pendeta di Cirebon, 2 Bekasi ya. Satu lagi bukan Sukabumi. Daerah Jawa Barat saya lupa. Daerah Jawa Barat. Pastor apa ya? Bandung. Saya pikir mau keroyok saya. Dikasih ngomong lah nih. Ada itu apa? Pak silakan ngobrol sama Bang Anto. Ya orang manggil, akhirnya saya manggilnya Bang apa Mas, terserah saya bilang. Gitu kan. Yang jelas saya ini lahir Jakarta. Aku panggil Bang Bro aja ya. Ya silakan, nggak apa-apa Mas Bro. Gua nggak apa-apa. Mas Bro aja deh, soalnya namanya Jawa. Gitu. Ya silakan. Saya bilang. Yang jelas saya semua saudara lahir di Jakarta semua, gitu kan. Saya nyimak nih, Mas Bro, Bang Bro, saya nyimak semua video-video berdasarkan teman saya, teman saya ini Jakarta nih, teman dari SMA lah, tapi bukan teman sekolah ya. Sampai sekarang masih akrab. Dari dia, kami simak dari video pertama sampai yang terakhir. Itu masuk logika kami, Bang Bro. Begitu. Saya manggilnya Bang Bro apa Nabiu nih. Saya kaget nih. Kok Nabiu? Begini Mas saya nggak mengklaim ya. Kan dari awal kita ini justru saya nggak mengklaim saya Nabi ya. Nggak berkata ini yang Bang Bro sampaikan pewahyuan. Nggak usah mengelak deh. Dan nggak usah Bang Bro jawab deh. Kami tahu, dia bilang begitu. Kami tahu, ini yang saya sampaikan ini kalau bukan pewahyuan nggak seperti ini. Kami dari kecil mendengar, baru kali ini mendengar apa-apa yang disampaikan oleh dia bilang Nabi Anto apa gimana nih? Saya bilang udah nggak usah biasa aja lah, saya bilang Bang aja Anto, kok deh Mas Bro, begitu lagi. Ya kan? Kalau bukan pewahyuan, nggak seperti yang saya pernah dengar dari kecil, baru kali ini nih saya dengar. Soal Injil diterangkan, soal Islam juga disempurnakan, masuk logika saya. Saya kan punya kitab membaca Injil, dia bilang. Memang di surah Kejadian Abraham menerangkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hari pertama, bla 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 bla, jadilah petang, jadilah pagi. Tapi Bang Nabi, begitu lagi dia. Bang Nabi menerangkan jadilah pagi, jadilah petang. Sedangkan yang saya pegang kitab nih, menerangkan jadilah petang, jadilah pagi.
Oh saya tahu, saya sengaja oleh karena saya menyesuaikan di sholatnya kami orang Islam. Itu bacaannya begini, ketika takbiratul ikram, wa subhanallah ibu kota wasilah, masuci Allah Tuhan pagi dan petang. Karena pagi dulu disebutinnya. Ini warisan dari kakak saya yang lahir di Mekah, yaitu Ahmad yang dianugerahi Al-Quran. Yang dianugerahi Al-Quran, kakak saya bilang. Ini warisannya seperti itu. Tapi masuk logika saya sempurna sudah. Kiblatnya juga memang saya baca bahwa surga Eden ada di timur. Bang Nabi mengarahkan ke timur. Wah, kalau bukan wahyu nggak mungkin. Padahal saya baru ngobrol baru begitu doang. Ini 3 pendeta ngomong kayak begitu. Kalau bukan wahyu nggak mungkin. Padahal saya baru ngangkat dengerin doang. Langsung dikasih waktu, diberikan waktu sama teman saya yang pendeta di Jakarta, teman saya memang. Disuruh bicara nih teman-teman yang 3 nih, gitu kan. Lah jadi gimana? Saya mau rombak Bang Bro. Gereja ya di Cirebon jadikan masjid. Begitu. Tapi masih ada yang saya pertanyakan, tolong berikan kami keyakinan lagi. Terus saya tanya, memangnya kalau ini benar-benar mau bawa gereja itu punya Mas Bro, saya gituin. Ya nggak seluruhnya sih, saya hanya 72% biaya pembangunan gereja, salah satu yang ada di gereja di Cirebon adalah biaya saya pribadi, 72% katanya. Ya seandainya orang-orang nggak mau ikut saya Islam, ya terserah, mau ambil uangnya saya akan kembalikan. Berarti 72%, berarti 28% lagi saya kembalikan. Saya akan kembalikan. Karena jadi tuntut gitu. Oh gitu. Iya, termasuk juga yang teman saya yang di Bandung, di Pasteur Bandung. Cuman mereka bertanya lagi, nih bagaimana soal sholat 2 waktu, sementara yang ada kan 5 waktu. Kan saya udah terangkan di video, saya bilang. Mau 5 waktu ikut matahari, kalau pagi kan fajar, sebutnya subuh. Beredarlah matahari ke atas, sebutnya johor. Kemudian mulai condong ke barat, disebutnya asar, 3. Kemudian yang keempat, terbenamlah ke barat matahari tersebut, disebutnya maghrib. Yang kelima kan habis sudah, tapi berganti malam, yaitu isya. Ya silahkan mau 5 waktu atau 1 hari ada 24 jam nih, 1 hari 24 waktu sholat, silahkan. Saya udah jelaskan di video bahwa kebaikan itu jangan dipertentangkan soal kebaikan. Bagaimana kalau 1 hari kami sholat 1 juta waktu, silahkan. Tapi saya meringankan, saya meringankan, tapi sudah mencakupi seluruh semesta alam, meskipun hanya 2 waktu. Kenapa? Karena 2 waktu ya, bahwa kita diciptakan perempuan dan laki-laki. Ada siang, ada malam, berpasang-pasangan. Tuh. Jadi 2 waktu cukup dan sempurna sesuai dengan takbiratul ikram. Wa subhanallah ibu kota wasilah, masuci Allah Tuhan pagi dan petang. Sesuai juga soal Ibrahim menerangkan 6 hari menciptakan langit dan bumi sama 6 hari. Hari pertama ujung bla 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 bla, jadilah petang, jadilah pagi, hanya dibalik doang kan. Hanya itu. Kemudian juga kita sebutkan di ayat akhir, kama sholata ala Ibrahim. Itu saya bilang, oh oke dah, yakin. Gitu. Doakan Bang Nabi, dia bilang, saya akan rombak gereja menjadi masjid. Ya, saya bilang, saya hanya bisa mengucapkan
rasa syukur bahwa saya bermanfaat ya kepada kalian, itu saya sudah senang. Kalau apa yang saya terangkan bermanfaat, gitu loh. Karena saya menyelamatkan, bukan menyesatkan. Jadi itu saja ya. Jadi ingat, agama-agama ini tidak berketuhanan yang Maha Esa, harus pikirkan. Oh ya, maaf sekali lagi. Akhirnya begini, yang salah satu nih yang dari Bekasi pendeta nih, Bang Bro Bang Bro sudah menyempurnakan Islam. Nah, kami bisa nggak kira-kira nih Nasrani yang sempurnanya seperti apa? Sempet nanya, saya hampir lupa nih. Kemudian saya berpikir sejenak. Akhirnya kalau nggak salah saya hanya sejenak lah, hitungan detik. Begini saya bilang, Pak, ya, kalau Nasrani udah sulit disempurnakan, karena kalau memang ada bisa dirobak ke Islam kan, saya robak saya sempurnakan nih, tetap masih Islam. Kalau Nasrani udah nggak bisa, fatal. Makanya adanya Islam, ya, yang diciptakan oleh Ahmad, yang dianugerahi Al-Quran, putra Mekah, ya, yang beribu kota Arab Saudi, yaitu putra Mekah, yang nama sukunya juga suku Quraisy. Kalau saya kan Jakarta Betawi, ya, kayak gitulah ya. Karena udah masih dirobak, akhirnya dia membuat agama baru, yaitu Islam atau Muslim. Soalnya yang disebut bentuk apa sih kalau memang kita hamba Tuhan? Ada bentuk sujudnya harus. Itu pembuktian diri. Kayak Islam kan ada mencium bumi. Gitu. Jadi suatu bentuk berbakti kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan harus mencium juga bumi, karena bumi ini adalah satu bahasanya. Karena bumi ini satu bahasanya. Kalau tidak buru-buru saya selamatkan, ya. Bahwa kemudian saya buru-buru mengklaim bahwa tanah kelahiran saya harus disucikan. Kalau tidak, terkutuklah tanah karenanya nih oleh orang Islam yang lainnya nih. Sebelum Islam Pancasila, terkutuklah tanah karenanya. Abraham sudah menerangkan juga surat Kejadian. Seperti itu Abraham. Terkutuklah tanah karenanya. Ini kan berawal kan dari Abraham, dari Ibrahim, dari bapak kami masalahnya. Gitu. Jadi soal pertanyaan, bisakah Nasrani disempurnakan nih Bang Nabi? Gitu kan. Saya bilang nggak bisa. Makanya Ahmad yang anugerahi Quran langsung total membuat agama baru, yaitu Islam atau Muslim dengan kitabnya Al-Quran. Sekarang kalau memang kita nih sama anak Ibu Pertiwi, kita bersaudara, apa sih supaya menjadi saudara beneran gitu loh, bukan cuma saudara sebangsa dan tanah air, tapi saudara seagama juga. Ikut Islam Pancasila. Ini untuk menuju ke kejayaan negara. Islam Pancasila ini yang sekarang ini kan tersingkir nih orang Islam pada jadi budak-budak. Orang Islam itu tersingkir, di mana kota-kota yang strategis udah bukan lagi orang Islam yang duduki, tersingkir pinggir. Kalau banjir kayak kebanjiran duluan. Mencari kerjaan, ya dapat kerjaan tapi jadi budak. Saya keras ngomong supaya para sadar. Itu. Supaya para sadar, waras, supaya para waras. Maksudnya itu. Mau orang Nasrani nggak ikutin lalu jadi gantian jadi umat yang tersingkir. Kalau saya sudah meninggal nggak melihat, kalau saya melihat air mata saya bercucuran terus. Melihat seperti saudara saya seperti ini, air mata saya nggak kebendung, nggak kasihan sama saya, nggak kasihan saya tersalib, harus menyampaikan firman.
Ini sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan. Jadi saya berkasih sayang, tolong juga berkasih sayang dengan saya, ya. Juga sayangi saya juga, jangan saya meratapi terus, menangis terus, jangan, kasihan saya dong. Ya, udah nggak bisa dirobak lagi Nasrani. Lebih baik ikut Islam. Jadi betul-betul bersaudara dalam agama. Jadi saudara juga saudara sebangsa dan setanah air. Sempurna sudah. Nggak lagi mewarisi saling menghujat karena perbedaan agama. Bayangin, sedih saya. Bayangin orang di YouTube saya ada perdebatan kan, saya sempat itu. Ustadz Juma yang ininya dari muslimnya dengan para pendeta di YouTube. Akhirnya apa yang terjadi? Menerangkan kalian salah. Kitab kalian bukan kitab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu menghina kitab suci. Saya tersinggung. Itu kan buatan kakak-kakak saya. Tidak ada yang salah. Kitab suci kok salah? Taurat kok dibilang salah? Injil kok salah? Itu suci, itu yang turun atas wahyu. Cuman karena wahyu, kalian mana bisa ngerti. Harus setara dulu ilmunya dengan Yesus. Itu wahyu dulu kalian dapatkan. Baru ngerti Injil. Saya ya ngerti Quran loh, karena setara dengan saya. Yang dianggap Quran apa? Harus dapat wahyu dulu. Baru setara, seguru seilmu lah gitu kira-kira. Baru ngerti Injil, karena seguru seilmu. Ini saya sudah menerangkan, ya. Saya sudah sampaikan. Saya berharap orang Nasrani ngedengar, orang Kristiani dengar, ya. Domba Yesus ini ngedengar, ya. Coba malu nggak bisa mendapat sandang sebagai domba? Domba kan binatang, hewan. Coba deh pikirkan. Apa iya sih manusia diperumpamakan dengan domba? Itu juga harusnya berpikir. Jadi kitab-kitab ini tidak salah, yang salah kalian. Kalian yang salah dalam menafsirkan Injil. Akhirnya apa? Dicela. Masa Tuhan kamu, Tuhan yang nenek sama ibunya yang dituhankan? Coba. Saya terpukul, tapi siapa harus disalahkan? Ini kan akibat pengikutnya yang salah, mentuhankan. Akhirnya kakak saya dicela. Akhirnya kitab-kitab suci dicela akhirnya sama orang Islam. Saya kurang dengarnya, saya tersinggung, kurang terima. Karena saya udah menyatakan bahwa saya adalah anak Abraham. Bahwa kami ini anak Abraham, satu garis kami ini. Ini maha statement, ingat ya. Nggak sembarangan ya. Yang saya nyatakan adalah maha statement saya yang kemarin-kemarin. Bahwa saya adalah anak Abraham. Seluruh nabi-nabi yang lahir di Israel adalah kakak-kakak saya. Termasuk Ahmad, putra Mekah. Hanya satu yang bukan orang Israel. Kakak saya itu yang dianugerahi Al-Quran, Ahmad. Adalah kakak saya. Tapi kalau caranya gara-gara kalian salah, kakak saya digituin seolah-olah dipecut, dipantek, aduh, penghinaan itu. Jujur saya bicara nih, apa adanya, penghinaan bagi para nabi. Kalian salah tafsir. Saya menerangkan ini karena saya disalib. Apakah harus diikat pakai tiang untuk salibnya? Ingat nih, semua kitab-kitab menggunakan kiasan. Nggak perlu saya bilang salib, bahwa saya di belakang saya ada kayu salib mengikat saya. Nggak perlu. Cukup dengan bahwa saya menerangkan kayak begini oleh karena saya tersalib. Yang harus saya sampaikan,
Sehingga saya nggak takut mati, nggak takut dibenci, saya nggak takut. Karena ini perintah Allah. Ketika saya dibangkitkan di tahun 97, ketika saya dihidupkan, ingat nih ke bahasa Yesus lagi nih, bahasa Taurat Injil nih saya menerangkan nih. Itu maksudnya. Jadi soal pertanyaan, bisakah Nasrani dirombak supaya disempurnakan, udah nggak ada jalan. Kalau seandainya bisa, mungkin belum ada Islam. Yaitu ya yang dianugerahi Al-Quran, putra Mekah, kakak saya Ahmad, mungkin tetap Nasrani, Islam belum lahir, nggak ada Islam, tapi bentuk ibadatnya berubah. Itulah kira-kira. Kayak Islamnya kan berubah nih, kiblat madhep timur, sekarang tidak ada lagi yang berhaji. Sholatnya juga diringankan dan sempurna gitu, meskipun 2 waktu, pagi, subuh dan petang, yaitu maghrib, tapi sudah mencakup semesta alam. Sudah mencakup semesta alam, meskipun hanya 2 waktu. Jadi kalau istilah kita mau ke Bandung dari Jakarta, tinggal pilih mau lewat tol apa lewat jalan biasa, gitu aja udah tinggal. Ujung-ujungnya sama tuh, jangan ke Bandung juga. Tujuannya ke Bandung juga. Mau lewat tol apa lewat arteri, itu aja tinggal. Dan sudah saya terangkan, sudah saya himbau, jangan ditentang, jangan bertentang-tentangan, ya. Jangan berselisih paham soal kebaikan. Nanti ketahuan bodohnya. Hal kebaikan dipertentangkan. Nanti ketahuan bodohnya orang Indonesia. Itu loh maksudnya. Ini udah zaman now. Masih primitif aja kan, malu. Mau bangsa lain. Menanya mereka nggak ngomong. Ya udah. Saya rasa saya cukup menyampaikan tentang apa yang disuruhkan oleh Soeharto, ya, ketika memberikan gelar Pancasila menjadi Pancasila yang sakti, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1967 di Pondok Gede, Jakarta Timur, di Gulbang Buaya, bahwa ideologi Pancasila tidak dapat digantikan oleh apapun. Ingat, berarti sudah menjadi ketetapan. Berarti negara sudah berperan. Soal agama sudah berperan bahwa Indonesia adalah negara agama. Betul nggak akhirnya? Kan Pancasila kan udah menjadi dasar ajas negara. Udah menjadi ruhnya negara. Berarti kan negara agama kan Indonesia. Itu Pancasila. Tapi yang berketuhanan Maha Esa, Tuhannya bagi para seluruh nabi, itulah Tuhan Maha Esa, yang disembah oleh bapak kami Abraham, oleh kakak saya Yesus, oleh kakak saya Ahmad yang putra Mekah. Tuhannya yang Maha Esa. Ya, semoga kalian mau berpikir, kemudian memikir, oh iya, masa harus perbedaan agama, mewariskan para generasi penerusnya nih, jadi terus bermusuhan karena perbedaan agama. Sedangkan kita nih pribumi, ya, anak ibu pertiwi yang suci. Berarti kita bersaudara. Harus berpikir, masih mewarisi permusuhan. Ingat kata Taurat, kata Musa, kesalahan bapak akan dihukum kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ingat tuh. Berarti kalau 3 keempat, berarti cucu dan cicit cocot penerusnya tuh akan dihukum kesalahan bapak. Baca tuh Taurat. Jangan bilang ini kan punya Yahudi. Jangan bilang kayak begitu. Semua ayat-ayat para nabi adalah ayat-ayat suci, wahyu semuanya, dan berlaku untuk semua zaman, dari zaman dulu sampai saiki berlaku keterangannya. Memang ada yang tidak berlaku lagi, kayak tentang di Injil kan banyak kiasan-kiasan keterangannya. Jadi ada yang udah nggak perlu lagi dipakai, ya. Dengerin,
Yesus menjadi juru selamat, menyelamatkan Yahudi dari menyembah bait suci mesbah. Tuh, Yesus. Memang dia juru selamat, tapi bagi bangsanya Yerusalem, Israel, dia memang lahir di kota Yerusalem. Dari menyembah bait suci mesbah, maka dirobohin tuh di tempat peribadatan di kota Yerusalem. Di mana tempat peribadatan itu ada tempat ngadu ayam, ada tempat dagang-dagang, tempat peribadatan kayak gitu. Dirobohin sama Mesias demi menyelamatkan Yahudi menyembah berhala. Tetapi mengikutnya setelah ini, kalian salah. Yesus tidak menyelamatkan. Coba. Tanah suci, tanah Yerusalem. Nah, lalu tanah air Indonesia, tempat kalian diciptakan dari tanah debu Indonesia nih, terlupakan kan? Jangan Bapak kami sudah menerangkan Abraham bahwa kamu diciptakan dari tanah debu. Nah, kalian dari tanah debu mana? Indonesia apa Yerusalem? Apa dari tanah air Israel? Kan kalian diciptakan dari tanah air Indonesia, kan, dari tanah Indonesia. Sucikan tanah air Indonesia nih yang menciptakan kalian. Jadi kalau ada pendeta menerangkan yang nggak pukul lagu, ambil aja udah Alkitabnya, disuruh pulang di gereja, udah deh pulang, pendeta pulang, nggak bermakna, sudah nggak bermakna, bilang. Ini kan belajar mantok noh, bilang. Saya kan cantum nomor telepon saya, kartu nama saya di video-video. Telepon saya, bilang nggak ada maknanya, bilang nggak ada artinya. Ya, jadi itu aja yang saya sampaikan, ya. Dengan harapan berpikirlah, ya, jangan sampai terus karena perbedaan agama mewarisi keturunan kita nih, ya. Karena perbedaan agama menjadi musuh. Coba, saya bukan egois tentang saya ini Islam lalu menarik ke agama saya, bukan. Kan saya dibilang kalau bisa dirombak, disempurnakan, udah saya terangin nih sama pendeta, sama teman saya nih tadi 4 orang dari pagi, udah nggak bisa. Lalu bentuk sembah sujudnya bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta langit dan bumi, mana bentuknya, peribadatannya? Tidak ada. Coba suruh pendeta, apa sih arti begini-begini? Kalau tidak tahu, suruh tanya sama Anto gitu. Akan Anto jelasin nih arti seperti ini apa nih tuh, maksudnya nih. Akan saya jelasin. Hanya ngira-ngira doang Injil, udah nggak zaman, bilang. Ya, karena saya rasa sudah cukup, ya, menyampaikan gitu. Dan saya mohon pamit pada saudara saya, selamat malam, ya. Dan para kaum muslim, saya menutup dengan wa ankum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.